Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa selalu ada jalan. Namun sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan dan menikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Mari berikan telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar suara-Mu dan lembutkanlah hati kami supaya kami dapat mengerjakan sesuai dengan kerinduan Allah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selalu ada jalan. Sebuah judul renungan yang tidak asing tetapi yes. Sampai hari ini Tuhan selalu setia menyertai kita. Ayat pokok pembacaan kita adalah di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara keseluruhan, ayat tersebut memuat jaminan kemenangan atas pencobaan bagi umat-umat Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mengenai pencobaan, bukanlah hal yang menyenangkan. Pertanyaan yang sering muncul di benak kita, mengapa ada penderitaan menimpa saya atau komunitas saya? Di mana Tuhan ketika saya menderita? Apakah Dia tidak mampu menghilangkan penderitaan? Ataukah Dia mampu tetapi tega membiarkan kita menderita? Dalam satu bacaan ketika saya sedang mempersiapkan ini, saya membaca ada 3 macam respon manusia atas penderitaan pada umumnya. 1, seperti telur yang menjadi keras ketika direbus. Marah dan pahit kepada Allah ketika mengalami ujian atau penderitaan yang tidak sesuai harapannya. Kedua, seperti wortel menjadi lunak direbus. Orang yang menjadi frustasi di tengah-tengah penderitaan kepada Allah, dia mungkin tetap percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi ragu akan banyak hal. Ketiga, seperti kopi yang keluar harumnya ketika direbus. Orang yang berubah menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan. Kira-kira respon mana yang tepat yang harus kita lakukan? Meski kita tahu jawabannya, terkadang kita mengalami juga respon seperti 1 dan 2, yaitu telur dan wortel. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan sikap yang tepat dalam menghadapi pencobaan atau ujian. Yang pertama, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, hati-hati ketika kita merasa teguh, supaya jangan jatuh. Mari terus giat berlatih untuk teguh meskipun kita dalam penderitaan, agar kita tidak jatuh ketika penderitaan itu datang. Kedua, ketahuilah kalau pencobaan yang kita alami itu biasa, umum, dan tidak istimewa. Ini yang kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita tidak perlu gentar berlebihan karena Allah setia. Tidak akan dibiarkanlah kita mendapatkan pencobaan atau dicobai melampaui kemampuan kita. Ia Tuhan akan terus memberikan petunjuk jalan keluar. Di dalam situasi sulit, ingatlah kalau Allah bersama kita. Dan jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Allah yang lebih besar. Jadi, jangan batasi kuasa Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Berhenti menyalahkan keadaan, tenang, dan andalkan Tuhan. Selalu ada jalan. Jangan pernah berpikir bahwa masalah kita tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat benang merahnya. Mungkin buat kita ini bukan jalan terpendek atau tercepat seperti yang kita mau. Tetapi dari Tuhan pasti yang terbaik.
Allah jelas mampu karena Ia yang punya rencana dan segala hal berada di bawah kendalinya. Jangan pernah berpikir bahwa Dia diam saja. Percayalah bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di Roma 8 ayat 28a. Kalau kita terus setia, mau dibentuk dan bersandar kepadanya, pasti kita akan merasakan buah yang manis di akhirnya. Selalu ada jalan. Apapun yang sedang kita hadapi, Allah setia dan sanggup memberikan jalan keluar. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami di hari-hari ini. Tuhan tahu kekuatan kami terbatas. Tuhan Yesus, tapi tetap kami mau berterima kasih karena lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Selalu ada jalan keluar. Allah sanggup membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat sehingga kami dapat memenangkan pergumulan yang kami hadapi. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk kami menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.